Dan saudara, Jaksa KPK kembali menghadirkan sejumlah saksi dalam sidang lanjutan kasus gratifikasi dan pemerasan dengan terdakwa mantan Mentan Syahrul Yassin Limpo. Ada 8 saksi yang dihadirkan dalam persidangan hari ini. Sidang dugaan pungli dan penerimaan gratifikasi oleh mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo dilanjutkan di Pengadilan Tipikor Jakarta. Agendanya masih pemeriksaan saksi fakta yang dihadirkan oleh Jaksa KPK. Kali ini Jaksa akan menghadirkan 8 orang saksi, mulai dari kepala badan hingga pihak staf protokol menteri. Para saksi ini akan digali keterangan dan pengetahuannya soal dugaan pungli dan di lingkungan Kementerian Pertanian. Untuk informasi lebih lanjut sudah ada jurnalis Kompas TV Renata Panggalo di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta. Renata, hingga saat ini bagaimana jalannya sidang dan siapa saja yang akan dihadirkan oleh jaksa terkait dengan saksi memberatkan terdakwa mantan Mentan Syahrul Yassin Limpo? Iya, Juno dan juga saudara, informasinya sidang lanjutan kasus gratifikasi dan pemerasan dengan terdakwa Syahrul Yassin Limpo ini akan digelar pada pukul 14 waktu Indonesia Barat di Pengadilan Tipikor. Jadi memang masih beberapa jam lagi. Untuk terkait dengan saksi-saksi ini berdasarkan informasi dari Komisi Pemberantasan Korupsi ada sebanyak 8 saksi yang akan dihadirkan oleh Jaksa KPK yang dimana rinciannya ini ada 5 pegawai Kementerian Pertanian, kemudian juga ada 2 pihak swasta dan 1 protokol Menteri Pertanian. Pertama, ini ada Fajri Jufri selaku Kepala Badan Standarisasi Instrumen Pertanian. Kedua, ini ada Bekti Subagja, Kepala Bagian Umum Sekretariat Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian. Kemudian ada Zulkifli, Kepala Biro Organisasi dan Kepegawaian Kementerian Pertanian. Keempat, ada Rininta Oktarini selaku Protokol Menteri Pertanian. Kelima, ada Rio Nugraha selaku staf Biro Umum dan Pengadaan atau staf khusus Menteri Pertanian. Yang kelima ada Firman Syah, Ketua Tim Ketatausahaan, Sekjen dan staf ahli Menteri. Ketujuh ada Hendra Putra selaku Direktur PT HK Cipta Loka dan HK Loka. Dan kedelapan ada Fajar Noviansyah, Direktur CV Maksima Selaras Budi. Jadi memang ada 8 saksi yang dihadirkan untuk mengusut kasus gratifikasi dan pemerasan dengan terdakwa mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Dijadwalkan pada pukul 14 siang nanti. Masih kita tunggu dan pantau bagaimana jalannya persidangan. Juno. Baik, dari 8 saksi yang akan dihadirkan, apa saja yang akan digali oleh Jaksa KPK dari keterangan para saksi ini? Ya, tentu Juno dan juga saudara, kalau kita melihat dari daftar saksi yang dihadirkan oleh Jaksa KPK, ini memang ada kementerian ataupun pegawai Kementerian Pertanian dan juga protokol Menteri Pertanian. Bisa jadi ini juga masih terkait dengan dana urunan yang memang sejumlah saksi-saksi yang dihadirkan oleh Jaksa KPK sebelumnya ini sudah mengungkap dan menjadi fakta persidangan. Kalau kita melihat sidang yang sudah digelar pada hari Senin tanggal 20 Mei kemarin, ini ada beberapa fakta persidangan terkait dengan dana urunan yang seringkali diminta oleh Syahrul Yassin Limpo selaku mantan Menteri Pertanian. Yang pertama, keterangan dari Dirjen Perkebunan Kementan Andi Nur Alamsyah yang menyebut bahwa dirinya pernah dimintai uang senilai 1 miliar rupiah untuk perjalanan umroh dirinya dan juga keluarganya. Kemudian juga masih kesaksian dari Andi Nur Alamsyah, ini Syahrul Yassin Limpo sempat meminta urunan untuk biaya servis mobil Mercy, yang dimana diketahui mobil servis ataupun mobil Mercy ini merupakan milik Syahrul Yassin Limpo dan bukan mobil dinas yang disediakan oleh Kementerian Pertanian. Dan fakta persidangan ketiga yang menarik juga ada dari mantan Sekretaris Badan Karantina Wisnu Haryana yang menyebut bahwa SCL ini seringkali mempunyai permintaan untuk dikirimkan buah durian jenis musangking senilai 46 juta yang dikirim langsung ke rumah dinas SCL yang bertempat di Jalan Widya Chandra. Jadi memang sejumlah fakta persidangan ini kemudian diolah lagi oleh pihak KPK karena selain mengusut ataupun jalannya persidangan kasus gratifikasi dan pemerasan, KPK ini juga masih terus mengusut terkait dengan kasus tindak pidana pencucian uang yang diduga dilakukan oleh mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Kalau dari fakta persidangan
persidangan yang ada selain yang saya sebutkan tadi, juga ini KPK mengambangkan fakta-fakta tersebut dan berencana untuk memanggil Ketua Umum Partai Nasdem, Surya Paloh, karena berdasarkan beberapa fakta persidangan, ini juga ada sejumlah uang yang mengalir ke Partai Nasdem. Ini misalnya permintaan uang 850 juta, kemudian juga pengadaan kaos dalam rangka hari ulang tahun partai, kemudian juga ada ancaman pencopotan jabatan sejumlah eselon di Kementerian Pertanian. Selain itu juga KPK baru-baru ini menyita sejumlah unit kendaraan. Ini ada 1 unit mobil Mercy Sprinter, kemudian 1 unit mobil New Jimny dan 1 unit motor Honda X ADV 750 cc. Jadi masih kita nantikan bagaimana kemudian perkembangan dari sidang kasus gratifikasi dan pemerasan, dan tentu fakta-fakta persidangan yang ada ini masih akan terus diusut oleh KPK untuk kemudian meneruskan penyelidikan terkait dengan kasus dugaan tindak pidana pencucian uang yang diduga dilakukan oleh mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Juno. Baik, terima kasih atas laporan lengkap Anda, jurnalis Kompas TV Renata Panggalo dari Pengadilan Tipikor Jakarta.